wabil khusus yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Sholihah yang mudah-mudahan terus istiqomah sampai jannah, dan semua ibu-ibu wajah-wajah teduh ahli syurga mudah-mudahan terus bersaudara di dunia, bersaudara sampai syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sehat semua ya jamaah? Masya Allah, lama belum berjumpa. Alhamdulillah Allah izinkan berjumpa kembali. Insya Allah mudah-mudahan hari ini, besok dan seterusnya terus menjadikan kita hamba yang istiqomah sampai nanti wafatnya husnul khatimah. Sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang di luar biar bisa nanti mengakses mudah masuk, boleh agak majuan lagi jemaah. Di situ nggak apa-apa. Masih ada karpet kan di situ? Oh. Oh gitu. Iya. Baik. Jazakumullah khair. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mau belajar. Kalau Allah mudahkan, Allah tolong, Allah ridhoi kita mau belajar tentang kisah sahabiyah atau kisah sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang perempuan, gimana hidupnya beliau sesudah Ramadannya. Tapi seperti biasa, saya mau ngajak kita tilawah bareng-bareng dulu jamaah agar supaya lebih nyaman. Jamaah silahkan dibuka daripada surah Al-Isra ayat yang ke-7. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Sudah ketemu surah ke-17 Al-Isra ayatnya ayat yang ke-7. Sudah ketemu hadirin? Belum? Surah 17 Al-Isra ayat yang ke-7. Al-Isra surah ke-17 ayatnya ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa
wa'dul akhirah liyasa'u wujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhaluh awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tatbira asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannam lil kafirina hasira. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minun la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima. Terakhir, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Coba dilihat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu nanti kembali untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga kembali untuk diri kita sendiri. Ada sahabiah Nabi, sahabat perempuan, istrinya dari seorang sahabat laki-laki yang hebat, namanya Asma binti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Berarti siapanya Ibunda Aisyah? Kakaknya atau saudari perempuannya Bunda Aisyah. Waktu Ramadan, Asma selalu meng-up berkali-kali lipat segala kebaikan yang biasa beliau lakukan. Apa aja di hari-hari biasanya? Di hari biasanya antara lain Asma terbiasa kalau tidak sedang berhalangan, beliau membaca Al-Quran rutin lebih dari 1 juz. Lalu kalau ada seseorang membutuhkan,
Asma binti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pasti ngasih. Pernah datang seseorang meminta kepada Sayyidatuna Asma, lalu Sayyidatuna Asma panggil orang rumahnya, dilihat ada makanan-makanan terbaik, diambil makanan terbaik, dikasih sama orang yang butuh. Dan ngasihnya bukan yang terbaik, mohon maaf, dan ngasihnya bukan yang terburuk, tapi yang dikasih makanan yang terbaik. Ibu, kadang-kadang kalau ada makanan kesukaan anak, makanan kesukaan suami, plus makanan kesukaan ibu, sama yang kedua, makanan sudah dari kemarin sore, yang satunya lagi masih fresh, makanan kesukaan ibu. Tiba-tiba ada orang gila ngetuk pintu rumah ibu, meminta makanan dengan bahasa isyarat beliau kelaparan. Kira-kira kalau kita dihadapkan, kasih makanan kesukaan kita, suami dan anak-anak, atau kasih makanan untuk orang gila itu makanan kemarin? Yang pertama atau yang kedua? Yakin ngasih yang terbaik? Siap diomelin anak-anak? Siap diomelin suami? Gak apa-apa? Yakin? Nanti kalau ada tes beneran, bener dikasih loh jemaah. Jangan cuma sekedar di lisan. Kalau kita tahu ilmunya, kasih yang terbaik. Waktu itu ada seorang salaful ummah, persis kejadian jemaah. Makanan kesukaan bapaknya, makanan kesukaan ibunya, makanan kesukaan anak-anaknya, dengan pilihan makanan yang sisa kemarin. Lalu datang orang gila. Orang gila ini ngasih isyarat, minta makan dong, minta makan, minta makan. Lalu ayahnya dengan tegas bilang, "Ma, ambil makanan kesukaan saya dan keluarga kita, bungkusin yang rapi, yang bagus, saya mau kasih ke orang gila ini." Bener, akhirnya sama istrinya sami'na wa ata'na, dibungkusin yang rapat, yang bagus, dikasih sama orang gila. Lalu anaknya mencari-cari makanan kesukaannya. "Papa, makanan kesukaan aku mana?" Kata papanya, "Sudah dikasih ke orang gila, nak." "Ya papa, gimana sih, itu kan kesukaan aku, kesukaan mama juga. Masa kita makan sisa kemarin lagi? Kenapa nggak ngasih makan makanan kemarin aja?" Kata laki-laki soleh ini, beliau bilang, "Nah, ketahuilah, memang orang gila itu nggak tahu bahwa yang kita kasih adalah makanan yang terbaik. Tapi Tuhannya orang gila itu, yakni Allah, tahu bahwa yang kita berikan adalah makanan yang terbaik." Manusia tuh kadang gitu, dia lupa. Padahal in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk siapa? Diri kita sendiri, bukan buat mereka. Orang gila itu emang gak tahu kadar makanan yang diberikan Asma binti Abu Bakar. Orang gila itu gak tahu tentang yang diberikan sama orang salih. Tapi Tuhannya orang gila tahu yang diberikan adalah yang terbaik. Siapa? Allah. Walaupun orang gilanya nggak tahu, tapi Allah tahu. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, yang disebut in ahsantum ahsantum li anfusikum. Karena sejatinya setiap berbuat baik, kebaikan itu kembali untuk diri kita sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, walhasil anaknya makan makanan sisa dari kemarin. Keluarga ini pun terus kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, orang gila itu nggak tahu berapa nilai jumlah makan yang kami berikan, tapi Engkau tahu ya Allah." Hadirin, orang ini terus kemudian keluar mencari rezeki yang Allah karuniakan agar anaknya memakan makanan yang layak. Ditemui oleh raja jemaah. Ternyata raja ini membawa satu kantung emas yang isinya ratusan juta. Lalu dengan seizin Allah, "Aku berjanji aku akan memberikan kepada orang siapapun yang kutemui. Siapa yang kutemui adalah dia, maka aku berikan kantung emas berisi ratusan juta ini untuk dia." Laki-laki ini pergi, niatnya untuk mencari makan, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Allahu Akbar walillahil hamd. Kadang kebaikan yang kita lakukan bisa Allah ganti dalam waktu sedetik, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, atau puluhan tahun.
Atau kalau nggak terlihat gantinya di dunia, Allah ganti nanti di akhirat. Balasan dari semua kebaikan diganti sempurna di akhirat. Jamaah punya tanah depan alun-alun Magelang, sama punya tanah di perbatasan jauh pelosok, nggak ada kehidupan di sana. Kira-kira kalau mau diwakafin, wakaf yang depan alun-alun apa yang jauh di pelosok? Pelosok, jauh, nggak ada kehidupan. Di sana masih luar biasa, tanahnya masih pegunungan, harus di bulldozer dulu. Itu kadang manusia. Padahal siapapun yang memberi, sejatinya dia sedang memberi untuk dirinya sendiri. Belajar dari Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, memberi yang terbaik. Waktu Rasulullah SAW hijrah sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang nganterin makan saat beliau bersembunyi? Asma. Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Waktu Rasulullah sembunyi dalam gua, ada satu perempuan yang siap mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan ayah beliau, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah? Perempuan terlibat dalam kebaikan itu salah satunya memfasilitasi fasilitas kebaikan. Mungkin Sayyidatuna Asma nggak bisa kalau untuk berdakwah, ceramah seperti Sayyidatuna Aisyah. Bunda Aisyah itu ulama perempuan, kakaknya fasilitatornya. Lepas Ramadan, setiap ada event kebaikan, Sayyidatuna Asma dan suami beliau memfasilitasi fasilitas terbaik. Buat apa? Event terbaik supaya kaum muslimin itu mendapat yang terbaik. Hadirin, kita selalu bisa jadi Sayyidatuna Asma di era zaman sekarang. Kalau apa? Kalau kita bisa memfasilitasi yang terbaik semampu yang kita bisa lakukan. Jangan jauh-jauh dulu melihat kepada orang di luar sana, lihat kepada diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa doa semuanya? Angkat tangan ke langit, ya Allah, mudahkan, berkahi setiap majelis taklim di Magelang dan semua di dunia ini, agar supaya tumbuh ibu-ibu yang sadar tentang gemilangnya peradaban di masa yang akan datang. Maka saya berbicara bukan di hadapan ibu-ibu saja. Saya berbicara bukan cuma di hadapan kakak-kakak, mbak-mbak aja. Tapi sebenarnya saya lagi bicara di sebuah madrasah pusat peradaban yang besar, yakni adalah Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah yang paling pertama buat anak-anaknya. Kalau ibunya baik, insya Allah generasi berikutnya baik. Kalau ibunya rusak, ada potensi generasi berikutnya ikut rusak. Maka hadirin, hari ini kita belajar dari Sayyidatuna Asma, memberi yang terbaik, memfasilitasi yang terbaik. Karena gak semua kita bisa ceramah, betul? Gak semua kita bisa tausiah, betul? Tapi kalau kita ikut andil dalam kebaikan, dalam tenaga, meluangkan waktu untuk duduk sesaat, 40 menit, 1 jam, 1 jam setengah, bisa atau enggak kira-kira? Bisa. Dan kabar baiknya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yafsahillahu lakum, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Enak gak? Kalau jamaah dekat sama Allah, wasilahnya duduk di majelis ilmu, apa yang gak Allah kasih? Kalau kita lagi punya masalah, kita biasanya mau merapat kepada pihak yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau kita punya hajat, biasanya kita mau merapat kepada orang yang bisa mampu menyelesaikan hajat-hajat yang kita punya. Padahal kita punya Allah, lalu kenapa kalau punya masalah dan punya hajat nggak datang ke Allah? Waktu itu ada kisah di luar negeri, ambil ibrah kisah ini jemaah. Ada orang tinggal di apartemen. Orang ini orang kaya, niat mau zakat. Qadarullah ma syaa fa'al, ada seorang ustadz subuh-subuh ngisi kajian subuh hingga syuruk di satu masjid. Karena beliau datang lebih awal, beliau melihat ada seorang dari jam 3 subuh, katakanlah jam 4,
Dari jam 3 dia duduk di soft paling depan, bermunajat sholat tahajud, mengangkat tangannya, ya Rob, hamba butuh hajat sekian juta. Disebut detil karena untuk urusan istrinya, karena untuk urusan anak-anaknya. Dia lagi butuh, dia lagi fakir, dia lagi miskin, minta sama Allah, ya Rob, sebutlah 20 juta. Ya Rob, hamba butuh 20 juta untuk selesaikan hajat urusan anak dan istri hamba. Ya Rob, hamba butuh. Ya Rob, hamba butuh. Ya Rob, hamba butuh. Ustadz ini mendengar jemaah bahwa orang ini butuh, punya hajat. Beliau mau bantu, tapi beliau nggak punya uang. Lalu beliau berdoa juga, ya Allah mudahkan hamba bantu dia. Azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, sholat, kajian. Ternyata speakernya tuh sampai di luar, di loudspeaker. Begitu speakernya keluar, terdengar dari apartemen. Ini kok kayaknya ustadz yang sering saya tengok di TikTok, di YouTube, Instagram, di platform sosial media, kok kayak familiar ya sama suaranya. Kayaknya Ustadz Fulan. Akhirnya beliau turun dari apartemennya. Turun, kajian dimulai. Benar ternyata, ini alhamdulillah saya bisa ketemu. Jamaah ternyata selama ini dia galau. Dia mau mengeluarkan sedekah, jumlahnya tuh 20 juta. Habis kajian dia izin, Ustadz saya mau ketemu. Ustadz ini memberi waktu, lalu terus kemudian disampaikan hajatnya. Saya tuh kemarin tuh pengen nyari-nyari Ustadz, tapi kita baru ketemu lewat sosial media aja. Dan Ustadz mohon izin, saya ada hajat. Ini saya punya uang 20 juta yang mau saya sedekahkan. Saya serahkan sama Ustadz, silahkan Ustadz mau kasih kemana aja boleh. Kalau bahasa Jawanya, kulo derek. Saya ikut. Ustadznya atau syekhnya atau kiainya bertakbir, Allahu Akbar, maha baik engkau ya Allah. Lewat perantara orang ini, melalui wasilah saya, selesai hajatnya dia. Dipanggil orang yang tadi berdoa, saya Fulan kemari. Kamu butuh? Iya. Saya butuh buat istri saya, buat anak saya. Berapa nominalnya? 20 juta. Ini 20 juta buat kamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah, kadang saat hidup kita pas ada pedih-pedihnya masalah, berat-beratnya persoalan, yang kita butuh cuma satu. Yang kita butuh hanya yakin bahwa pertolongan itu hanya datang melalui kehendak Allah. Cuman kadang pas kita lagi masalah, kita nggak benar-benar sebegitu yakinnya. Para sahabiat tuh kurang apa, jamaah? Waktu para sahabiat mau ngasih kiriman nasi atau kiriman makanannya untuk Rasulullah, ketika Asma mau ngasih makanannya kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, itu bertaruh nyawa. Tapi beliau yakin ini kebaikan, yang menolong kebaikan pasti adalah Allah. Maka beliau datang memberi sesuatu bentuknya makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau, ketika sedang ngumpet di salah satu gua. Tidak ada sponsor bagi kebaikan kecuali sponsor terbaik itu adalah Allah. Namun sayang, berulang kali Allah hadirkan masalah, gak kunjung kita kembali ke Allah, tapi berulang kali masalah datang, kita malah berharapnya kepada manusia. Pantas gak selesai-selesai urusan kita. Ada hajat butuh biaya, yang dipikir siapa lagi ya yang bisa diutangi. Padahal yang kita perlu, wasta'inu bis-sabri was-salat. Wahai hambanya Allah, minta tolong kalian kepada Allah. Dua caranya, yang pertama sabar, yang kedua salat. Sejauh apa sih sabarnya? Kadang gregetan banget. Tapi butuhnya sekarang juga Ustadz. Ya sekarang juga sujud. Kita nih kadang mau doanya cepat dikabul, betul? Tapi kalau memenuhi panggilan Allah sukanya menunda. Betul? Sama yang berbicara juga. Kita maunya cepat kan? Ya Allah, saya naik motor ya Allah, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Kirimin mobil ya Allah, pulang pokoknya harus ada depan garasi rumah saya ya Allah. Dia doanya baru detik itu, minta sejam lagi pulang ke rumah harus ada di garasinya. Halo hadirin, Allah tidak melulu membagi harta saat Allah cinta kepada seorang hamba.
Tidak melulu Allah bagi tentang dunia ketika Allah cinta sama seorang hamba, tapi ketika Allah sayang sama kita, ini tandanya. Tandanya Allah buat kadang kita dibentur dengan masalah, yang lewat masalah itu membuat kita makin kenal sama Allah. Siapa hari ini yang gak punya masalah? Ada? Angkat tangan. Saya nggak ngangkat tangan karena saya pun juga punya masalah. Ingat, setiap manusia berjuang dengan masalahnya masing. Setiap kita sedang berjuang lewat persoalan hidupnya masing-masing. Sikapnya yang beda. Ada yang sikapnya seperti Sayyidatuna Asma, tawakkaltu 'alallah. Ada yang sikapnya seperti, mohon maaf, Fir'aun, sikapnya Namrud, sikapnya Haman, sikapnya Bal'am. Tawakaltu bukan Allah, tapi tawakaltu 'alan nas. Saya bertawakal kepada manusia. Padahal kalimat Allah jelas, sabda Nabi jelas. Hendaknya siapapun yang mau mengikhtiarkan dia keluar dari rumahnya, ucapkan tegas, jelas. Kalau bisa jadikan prinsip pedoman hidup. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula. Apa sih makna selama ini kita baca? Keluar rumah kita baca itu terus, hadirin. Tapi kenapa selama ini bukan tawakaltu 'alallahnya seolah benar, tapi tawakaltu 'alan nas? Kan kita udah bilang bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakaltu, aku bertawakal 'alallah, atasmu saja ya Allah. Artinya aku serahkan sejak ikhtiar aku keluar dari rumahku ini ya Allah, aku pasrahkan semua untukmu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, melainkan semua atas pertolongannya Allah. Tapi berapa banyak di antara kita yang bohong dengan ucapannya? Dia gak benar-benar tawakal sama Allah, dia gak benar-benar bergantung sama Allah, tapi masih ada bercak-bercak berharap kepada manusia, berharap kepada orang kaya. Jamaah, kalau minta kepada orang kaya sekali dua kali dikasih. Kalau minta yang ketiga kali di not, ditandai. Oh, tak tandai. Tukang jaluan, tukang minta-minta. Itulah sama manusia. Dan manusia itu kalau diminta selalu bilang, udah ya, udah ya, udah ya. Betul? Udah, jangan minta lagi. Tapi Allah lain. Kapan Allah dipinta, Allah selalu bilang, hambaku ini ku berikan, lalu kamu mau apa lagi? Ya Allah minta A, ini A sudah aku berikan, terus apa lagi? Ya Allah minta B, ini B, permintaanmu sudah aku kabulkan, lalu minta apa lagi? Itu Allah. Makin minta sama Allah, makin senang Allah dipinta. Ud'uni astajib lakum. Banyak berdoa, banyak meminta. Sahabiah Asma mengajarkan kepada kita untuk yakin sama Allah, memfasilitasi kebaikan-kebaikan yang bisa difasilitasi, dan agar memperbanyak meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia mah cuma wasilah aja. Hadirin tahu yang membuat selama ini sakit, kecewa? Apa yang membuat selama ini kita dikecewakan, disakiti, terlukai? Jawabannya cuma satu. Karena kita masih berharap kepada manusia. Selesai ini ya jemaah, udah jangan berharap lagi deh sama manusia. Kecewa pasti. Jemaah yang berharap sama suaminya, ketika suaminya gak sesuai ekspektasinya, kecewa. Dulu pas kita ta'aruf, kamu soleh banget mas, ternyata habis nikah tambah soleh. Dulu aku terkibuli itu apa? Aku tertipu sama pencitraanmu di sosial media mas. Ternyata nyatanya aslinya gak kayak gitu. Ada kan? Kenapa? Karena salah menambatkan harapan, lupa istikharah. Makanya istikharah mah bukan cuma buat nikah doang. Ibu pernah istikharah? Pernah. Seumur hidup berapa kali? Sekali. Pas mau ngapain? Mau nikah Ustadz. Istikharah mah dalam setiap menentukan pilihan. Istikharah.
Ibu mau beli motor, warna apa ya? Hitam atau yang hijau? Kayaknya hitam aja, papa lebih suka hitam. Ah, enggak lah, mama lebih cocok sama hijau. Ternyata belinya merah. Istikharah, bahkan perkara yang kecil istikharah diajarkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah. Diajarkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu an, setiap kali Sayyiduna Abu Hurairah mau nulis hadis, sholat 2 rakaat. Lalu tulis hadis. Diikuti oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu, kitab Bukhari, setiap jamaah membaca, itu jamaah terngiang-ngiang akan ingatan sebelum tertulis satu hadis. Beliau sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Bismillah ya Allah, saya mau nulis, istikharah tulis. Istikharah tulis. Ibu mungkin bisa dipraktekin. Bismillah ya Allah, mau belanja ke pasar. Bismillah, istikharah dulu. Kita ini kan tertawa karena belum terbiasa. Nanti lama-lama saat sudah terbiasa. Bismillah ya Allah, ini mau belanja lewat online atau mau belanja gimana? Mudahkan, bimbing kami ya Allah, supaya pas belanja tuh yang dibeli jelas. Pakai catatan deh ibu-ibu kalau belanja. Mau beli apa? Pepaya, semangka. Udah itu aja. Kalau bisa masuk pasar, keluar cuma bawa pepaya sama semangka. Jangan begitu masuk pasar ngeliat daster lagi diobral 50%, belok. Lihat lagi ada sepatu, lihat lagi ada tas. Akhirnya yang tadinya beli pepaya, beli semangka, pulang pepaya gak dibeli, semangka gak dibeli, malah bawa das. Sering apa enggak? Pengalaman semua. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu nanti untuk diri kita, gak ada buat orang lain. Coba yang kemarin bilang, saya nyesel Ustadz, saya sekolahin dia, udah sukses lupa sama saya. Enggak ada penyesalan dalam berbuat baik. Coba diulangi, enggak ada penyesalan dalam, gak pernah ada penyesalan. Emang Sayyidatuna Asma lalu kemudian menyesal setelah berbuat baiknya? Tidak. Walaupun jamaah nanti gak dapat terima kasih dari manusia, manusia kurang menghargai kita, manusia seringnya malah mengecewakan kita, tidak pernah ada penyesalan dalam berbuat baik. Rasulullah pernah cerita. Kisah ini Rasul ceritakan di hadis Bukhari, judul kitabnya Adabul Mufrad. Jadi Al-Kisah, suatu waktu Rasulullah SAW cerita di hadapan para sahabat, besok saat hari kiamat ada beberapa pihak yang dikasih sesuatu di luar dugaan dia sama Allah. Dia gak minta apa-apa, tahu-tahu Allah datangkan, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Dia akhirnya insecure, dia sadar, ya Allah kayaknya amal soleh saya mah biasa-biasa aja. Amal soleh saya mah gak bagus-bagus banget. Tapi kenapa ya Allah kok saya dapat semua kebaikan-kebaikan ini? Nabi cerita, itu karena doa yang pernah kamu pinta belum sempat terkabulkan semasa hidup di dunia. Ternyata dikabulkan sama Allah di akhirat. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, anni fa inni qarib, jawab Allah itu maha dekat. Allah tahu nggak yang kita bawa di dalam tas kita? Allah tahu. Jangankan dalam tas,
Yang ada dalam hati Allah tahu nggak? Tahu. Yang ada dalam pikiran Allah tahu. Rencana kita 10 tahun yang akan datang Allah tahu. Kita gagalkan rencana kita ganti rencana yang baru Allah tahu. Semua tuh Allah tahu. Allah tuh dekat. Allah tahu semua tentang kita. Nggak ada yang bisa tersembunyi satupun dari Allah. Belajar jamaah selalu muraqabatullah. Belajar apa? Coba diulangi. Muraqabatullah. Muraqabatullah. Itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Diawasi. Lagi di kendaraan diawasi. Mengetik sesuatu diawasi. Posting sesuatu diawasi. Posting yang baik-baik. Jamaah postingan kalau bisa juga dijaga. Jangan sampai posting sesuatu yang unfaedah. Posting yang berfaedah, posting yang baik, upload yang baik-baik. Ada potongan video yang jamaah share, menurut jamaah tuh biasa-biasa aja, tapi boleh jadi itu yang orang lain nanti dan tunggu-tunggu selama ini. Kita nih kadang lupa pakai handphone kita bukan cuma untuk media berkomunikasi scroll-scroll, tapi kita lupa jadiin handphone kita sebagai ladang amal jariyah. Kalau dulu Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita, kalau mau berdakwah, beliau itu berdakwah kepada para sahabiat. Punya kelas kayak gini, taklim, beliau ngajarin kepada para sahabiat-sahabiat. Tapi kalau zaman sekarang, ngaji, nggak perlu tatap muka, tapi bisa dapat ilmunya. Gimana caranya? Live streaming di TikTok, live streaming di Instagram, live streaming di YouTube. Kita dapat ilmunya? Dapat. Bahkan kadang boleh jadi yang nonton dari rumah bisa jadi ringkasannya lebih paham, lebih komplit daripada kita yang datang. Karena mungkin yang datang terdistract sama snack. Saya snack dulu. Sama makan, sama ini, sama itu. Tiba-tiba anaknya nangis. Sedangkan yang di rumah mungkin lagi khusyuk-khusyuknya, santai-santainya, senggang-senggangnya. Maka gunakan handphone untuk selalu berbuat baik. Karena setiap wasilah media sosial hari ini itu jadi amal jariyah. Jadi apa? Amal jariyah. Saya kodein suami, Ustadz, dasar suami tidak peka. Gak usah kode-kodean ajarin. Mending update yang baik, upload yang baik. Kalau ada rumah tangga seorang ibu membenci menantunya, itu sebab kadang aib rumah tangga itu disebarluaskan oleh anaknya kepada orang tua. Kalau punya aib dalam rumah tangga, kalau memang masih bisa disimpan, simpan lalu perbaiki. Jangan kasih tahu cerita sama orang tua, cerita sama mertua, karena nanti efeknya kepada kita. Jadi orang tuanya nggak respect sama menantunya, lalu mertuanya juga nggak respect sama menantunya. Akhirnya banyak rumah tangga walhasil bubar disebabkan karena campur tangan orang tua. Terus gimana? Silakan ngobrol pelan-pelan, perbaiki bareng-bareng kalau masih bisa diperbaiki. Kalau sudah nggak bisa diperbaiki, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena siapapun rumah tangga, begitu dia sudah berumah tangga, laki maupun perempuan, ingat Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki pakaian buat perempuan, perempuan pakaian untuk laki-laki. Saling menutup, saling mengcover. Tahu ya kenapa jari jemari kita nih ada tersisa beberapa rongga? Supaya tangannya seorang istri itu digandeng oleh suaminya menua bersama hingga jannah. Ini nggak berdiri sendiri. Jamaah punya anak. Ketika jamaah membuatnya, enak berdua. Kenapa pas merawatnya sendirian? Harusnya merawatnya juga berdua. Maka libatkan sesekali kadang. Ayo dong sayang, kita bersamai putra putri kita baik-baik.
Nggak bisa hanya seorang ibu, karena Al-Quran aja, diksi obrolan yang paling banyak ternyata dalam Al-Quran bukan seorang ibu ngobrol kepada anak saja, tapi yang jauh lebih banyak adalah seorang ayah bicara sama anaknya, ngobrol. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman bicara sama libnihi, anaknya. Wa idh qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim bicara kepada anaknya Nabi Ismail. Jadi banyak percakapan-percakapan dalam Al-Quran yang diabadikan, itu percakapan lebih dominannya antara bapak sama anak. Maka sesekali jamaah, berikan kesempatan agar anak kita ngobrol sama ayahnya, selain ngobrol sama kita sebagai ibunya. Karena ibu itu bahasanya tanpa diminta udah 20.000 kata per hari. Makanya anak-anak kita cerdas itu karena punya ibu yang cerewet. Kalau laki-laki cuma 5.000 kata per hari. Makanya kalau nggak digetok atau kalau nggak disenggol, kadang laki-laki memilih diam. Sesekali kasih kesempatan, nak ngobrol sama bapak, ngobrol sama ayah. Hadirin, waktu demi waktu ternyata kita belajar keteladanan dari para sahabat. Sahabat itu mereka bukan cuma sekedar mendidik anak menjadi anak biologis, tapi mereka juga menanamkan anaknya sebagai anak ideologis. Cita-cita ibunya dilanjutkan anaknya, cita-cita bapaknya dilanjutkan anaknya. Jadi anak kita nih yang selama ini bergelayut manja sama kita, nggak cukup. Nak, siapa bapakmu? Pak Fulan. Ibumu siapa? Mamaku, Mama Fulan. Fulana. Enggak. Tapi begitu, nak, bapak punya cita-cita apa? Oh, bapak punya cita-cita pondok pesantren misalnya. Oh iya, bismillah, saya melanjutkan. Mama tuh orang yang suka sedekah. Saya nanti melanjutkan sedekahnya mama. Itu namanya anak, bukan cuma anak biologis, tapi anak biologis. Anak kita harus melanjutkan episode kebaikan kita. Makanya kan di depan ibu-ibu nih sebenarnya lagi ngomong di depan peradaban hebat. Karena akan lahir dari ibunda nanti putra-putri yang hebat. Putra-putri yang besar, pengaruhnya luas. Generasi-generasi cemerlang yang mendekatnya kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, membumikan semangat Al-Quran. Dari siapa? Ibunya. Waktu Nabi Ibrahim punya anak, anaknya namanya Ismail. Nabi Ibrahim, istrinya bernama Hajar dengan putranya Ismail, langsung ditinggal. Ghairi dzi zar'in ila baitikal muharram. Langsung dilepas anaknya di dekat Ka'bah Masjidil Haram. Nabi Ibrahim balik ke Babilonia. Beliau dirawat cuma sama siapa? Ibunya. Tapi ditanamkan tauhid dan kecintaan kepada ayahnya, walaupun ayahnya sesekali saja menjenguknya. Ini hebatnya seorang ibu. Maka jamaah, banyak-banyakin sabar ya sama anak-anak. Banyak-banyakin tahan emosi sama anak-anak. Karena gimana pun nanti akan ada masa besok anak kita udah gak ganggu-ganggu kita lagi. Mereka udah sibuk sama temennya, mereka udah sibuk menikah, membangun keluarganya, dan kita sudah gak diganggu-ganggu lagi. Maka mumpung mereka sekarang masih ganggu sama kita, belajar sabar. Jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Handphone sama anak mahal mana? Jelas mahal anak. Tapi ketika anak kita, handphone kita dibanting anak kita, yang dimarahin handphonenya atau anaknya? Kamu gimana sih? Ini mama belinya jauh di Australia. Aduh hadirin, handphone semahal apapun, sebagus apapun, tidak akan pernah bisa membeli kesembuhan atas luka hati di batin anak saat dikerasi orang tuanya. Dibentak tuh bekas loh di mental anak. Coba jamaah, kan kita belajar dari sahabiah pasca Ramadan. Jangankan sepasca Ramadan, jangankan setelah Ramadan, sebelum Ramadan aja, sahabiat-sahabiat Nabi itu hampir lumayan jarang kita temui ada riwayat sahabiat membentak anaknya. Jarang banget. Kamu nih gimana sih? Mamamu tuh lo pinter, masa kamu 1 tambah 1 aja gak tahu? Hampir jarang. Bahkan
Banyak di antara mereka ada yang single parent juga. Ibunya Anas bin Malik itu single parent, suaminya wafat, beliau single parent, tapi nggak pernah sedikit pun ngerasa insecure. Ah, yang lain utuh keluarganya, kita mah begini. Enggak, justru anaknya disemangati. Anas bin Malik tersemangati, beliau tergabung dalam barisan orang yang membersamai Nabi, dan termasuk hadis-hadis banyak terkeluarkan dari lisannya Sayyiduna Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik adalah pembantunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kok bisa? Itu dilatih. Gimana biar kita nggak gampang marah? Pelan-pelan dilatih. Saran, sekedar saran jemaah. Mau dipakai bagus, nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi saran, sekedar saran. Daripada jamaah marah buang-buang energi, mending diam. Daripada jamaah marah buang-buang energi, mending apa? Karena pesan Nabi gitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ucap yang baik-baik atau diam. Mending daripada kamu nih gimana sih ABC XYZ, udah mending diam. Terus ngapain? Doakan. Jangan buang-buang energi untuk bicara yang kurang pantas, kurang indah. Dulu tuh ada seorang ibu, anaknya sekarang jadi imam Masjidil Haram, bahkan ketua imam-imam Masjidil Haram. Waktu kecilnya anak ini melihat ibunya lagi masak dengan masakan yang enak, tercium baunya harum, masakannya enak banget nih. Akhirnya anak kecil ini berinisiatif mengambil satu genggam pasir. Dia masuk ke dalam, dia tanya ibunya, "Mama lagi ngapain?" "Mama lagi masak." "Udah jadi ya?" Enak." Dibuka pancinya, dalam satu genggam pasir di tangan kanannya diaurin jemaah. Ibu lagi masak. Sopnya sop iga, sopnya sop buntut, harganya mahal, masakannya udah enak, tinggal makan. Tiba-tiba anaknya naburin tanah, naburin lumpur, naburin pasir. Kira-kira nih anak enaknya diapain? Disop sekalian. Ibu ini terus bilang, "Ya Allah nak, mama udah masak, udah deh mending keluar jadi imam besar di 2 masjid besar." Kalimatnya begitu. "Nah udah deh sana mending main jadi imam besar di 2 masjid besar." Atau ibu yang lagi marah, mudah-mudahan kamu jadi imam besar di 2 masjid besar ya nak." Anak ini akhirnya inget, ini mamaku kayaknya mau marah, tapi kau doain aku supaya jadi imam besar. Akhirnya anak kecil ini membawa apa yang didoakan ibunya. Kecil-kecil hafiz Quran, S1, S2, S3, sekarang jadi imam Masjidil Haram. Kisah itu adalah kisahnya Syekh Abdurrahman Sudais. Itu karena doanya ibu. Ingat ya, lagi mau marah aja doanya mandi. Lagi mau marah aja doanya manjur, apalagi dengan nggak marah. Ya Allah, aku doakan anakku ya Allah semoga jadi orang terkaya sekota Magelang. Dengan kekayaannya dia umrohin 1 RT, 1 majelis taklim diumrohin semua. Atau gimana pun berdoa, silakan aja. Bahkan Nabi bersabda, sabda Nabi, doa yang tidak tertolak 3. Yang pertama, dakwatul musafir, doanya para musafir. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang sedang terzalimi. Terus yang ketiga, dakwatul walid liwaladih, doanya orang tua kepada anak-anaknya. Hadirin, kadang sempatkan berdoa untuk anak, doakan yang terbaik. Tapi anak saya bandel Ustadz, udah standar aja doanya. Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas. Tapi anak saya jauh dari agama, udah ucap aja Rabbi habli minas sholih. Tapi anak saya dulu mah kecilnya sergap sholat, sekarang udah dewasa susah dibangunin, udah doain aja Rabbi habli minas sholihin. Itu doa mujarab, ampuh bagi orang tua yang terus-tulus mengucap kebaikan untuk anak-anaknya. Maka saya saran ya jemaah,
jangan pernah tidak mendoakan anak-anak kita. Rabbi habli minas. Maaf Ustaz, anak saya udah nikah, saya udah nggak ada. Maksudnya yang kecil anak-anaknya udah pada nikah semua anak-anak saya. Cucunya doakan Rabbi habli minas. Udah nggak cucu Ustaz, cicit. Mungkin karena nikahnya muda ya, umur 12 tahun nikah. Loh ada kan orang zaman dulu kan nikahnya 12 tahun nikah. Nenek saya kelas 3 SD udah nikah. Orang Ngawi, Jawa Timur. Sekarang umur beliau 72, tapi punya cicit. Sudah cicit. Saya cucunya sudah punya cicit. Beliau udah punya cicit 3. Umurnya 72 udah punya cicit. Tetap doakan Rabbi habli minas. Jangan sampai nggak doa. Emang apa sih sekarang yang kita punya selain doa? Mau meluk anak kita merantau jauh, mau mendekat anak kita nggak ada di hadapan. Gimana cara meluk jarak jauh supaya tetap bisa memeluk, mendekat, kasih sayang ini tersampaikan? Cara satu-satunya mendoakan. Doa yang paling baik, doa yang ada dalam Al-Quran. Doa yang tersemat dalam Al-Quran diantaranya Rabbi habli minas sholihin. Begitu jemaah. Terus yang terakhir, sebelum nanti jam 9 kita tanya jawab jemaah. Habis ini tanya jawab, tapi kayaknya jemaah udah paham semua ya. Terus yang terakhir, apalagi yang sahabiat teladankan buat kita supaya kita mampu menirunya selepas bulan Ramadan. Ini yang sahabat punya. Sahabiat terbiasa memaksakan dan melatih diri mereka untuk istiqomah di jalan hijrah. Untuk istiqomah di jalan hijrah. Hijrah itu proses panjang, enggak sekali, 2 kali, 3 kali, enggak. Tapi kita berhijrah pulang ke pangkuan Allah sampai kita mati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka jamaah, kalau bisa ngaji mah karena Allah. Kalau bisa datang menulis karena Allah. Nanti jamaah ada potongan video disebarluaskan juga karena Allah. Jamaah punya sosial media diupload juga karena Allah. Jamaah nanti ada keturunan, itu semua karena Allah. Belajar pelan-pelan. Saya juga sama. Kita belajar mengkondisikan semuanya karena Allah. Seperti Al-Quran surah Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Salat kita karena Allah. Semua varian ibadah yang kita lakukan karena Allah. Hidup kita untuk Allah, mati kita juga untuk lillah. Semuanya karena Allah. Gak akan pernah menyesal sesudah ini. Orang yang datang karena Allah, orang yang pulang karena Allah, ngaji karena Allah, menulis karena Allah, istiqomah mudah-mudahan sampai wafat husnul. Mau hidup lama atau masuk surga jemaah? Mau hidup lama sampai 200 tahun atau mau segera masuk surga? Hidup lama masuk surga. Wah, ini cocok. Hidup lama masuk surga. Syarat masuk surga harus ngapain? Enggak, syarat sebelum nanti kita masuk surga beramal soleh jelas. Tapi syarat wasilah masuk surga lewat mati. Ya kan harus mati dulu. Ya enggak? Tapi kan matinya enggak konyol. Wah, mau masuk surga ada baygon minum dulu ya. Enggak dong, kita beramal soleh, didawamkan amal soleh sampai Allah berfirman, hambaku sini waktunya pulang, ayo pulang sini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hambaku sayang, pulang kamu ke pangkuanku, aku ridho. Kalau ada manusia sudah Allah ridho kepadanya,
insyaallah min ahlil jannah, insyaallah. Gimana caranya supaya datang ridho Allah? Salah satunya rutin dan sering-seringlah duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis ilmu. Habis ini jamaah akan dapat ilmu dari gurunda kita yang lebih luas lagi ilmunya, yang lebih hebat lagi bahasannya. Al-Quran dan hadis lebih banyak nanti disampaikan. Tapi saya menginginkan jamaah kalau bisa bawa terus satu ayat tadi. In ahsantum. 1, 2, 3. In ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pahami Allah berfirman, kalau kita buat baik, kebaikan itu balik untuk diri kita sendiri. Insyaallah semuanya min ahlil jannah, min ahlil khair, yang semuanya bersaudara di dunia menjadi saudara sampai surga. Kalau berangkatnya sekarang siap belum? Belum. Jamaah. Oh, jamaah. Hadirin, gini ya jamaah. Mukmin itu harus siap mati kapan saja. Betul? Mati datangnya ada notifikasi atau tiba-tiba? Tiba-tiba. Pernah ada orang, Ibu Rodiah, ini dapat notifikasi dari malaikat maut. 2 jam lagi katanya ibu. Kalau gitu enak dong. 2 jam persiapannya udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu aja terus-terusan. Tapi mukmin muslim harus siap kalau dicabut nyawanya, dia mati, kapan aja harus siap. Lah, pertanyaannya, biar siap sedia setiap saat harus ngapain? Ya jawabannya cuma satu, harus perbanyak beramal sholih. Kan enak lagi baca Alif Lam Mim, meninggal, kan enak ya. Daripada jeng ada gosip, oh ya, tahu-tahu dicabut nyawanya, kan gak enak jemaah. Kalau lagi gibah, gosip, menggunjing, nah kok pasti cabut nyawanya, itu kan gak enak. Makanya muslim mukmin harus siap dicabut nyawanya kapan saja. Gimana caranya supaya siap sedia setiap saat? Itu kayak slogannya apa ya? Kayak dulu ada obat gitu ya. Siap sedia setiap saat. Oh. Itu nggak sedang iklan, tapi maksudnya ayo dipersiapkan. Kapanpun nanti datang, siap. Karena datangnya tuh suka-suka mendadak. Nih mbak-mbak yang masih muda, jangan bilang saya masih muda Ustaz. Umur masih 17. Kayaknya di hadapan saya 17 tahun semua. Masih 17 tahun pada masanya. Waktu itu kalau pas kita qadarullah wa masya'a fa'al mempersiapkan diri, lalu waktu itu kemudian datang maut mencabut nyawa kita, malaikat maut tiba-tiba mencabut nyawa, kita siap. Dan bukankah enak kalau kita siap kapanpun maut menjemput? Enak jemaah. Nanti jemaah kan biasanya ya pulang ngaji kan semangat tuh. Ngaji semangat, pulang ngaji semangat. Apa yang membuat jamaah imannya semangat? Kondisikan kayak gitu terus. Suka-suka ngaji masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Gak masuk. Langsung keluar lagi. Masih mending kalau masuk kuping kanan, keluar kuping, sempat transit di tengah-tengah. Ini masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Nah, kalau jamaah pas lagi pulang ngaji, lagi semangatnya. Bismillah ya Allah, saya kalau buat baik ini buat baik diri saya sendiri. Nanti jamaah pulang kan bergaul lah sama tetangga, sama teman, sama ini, sama itu. Ngelihat status orang, hatinya ternodai lagi. Ngelihat status orang tiba-tiba, alah pamer. Loh,
Orang ini nggak niat pamer tapi hati kita yang kotor, malah kita menganggap dia pamer. Nah, itu tuh kan rusak tuh. Ibarat handphone baterainya nanti low bat. Nah, sebelum jamaah nanti low bat, cepet-cepet dicas lagi. Handphone itu akan terus bisa dipakai kalau sebelum dayanya 0 langsung kita cas. Tapi kalau sampai mati 0, butuh nunggunya lama lagi dicas. Makanya kalau handphone jamaah qadarullah mau terus bisa dipakai, baru 75% cas. Iman kayak gitu. Jamaah ngerasa aduh kayaknya mau ngedrop nih, langsung dicas. Di mana charger iman? 3 charger iman. 1, berkumpul dengan orang salih. Sabda Nabi, la tusahib illa mu'minan. Berkumpullah sering-sering dengan orang beriman. Dalam bahasa Jawa, wong soleh kumpulono. Yang kedua, cari charger iman di majelis ilmu. Di Magelang banyak majelis ilmu? Alhamdulillah banyak. Mau ngaji Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ada. Yang gak ada cuma 1 hari, hari kiamat. Selama belum datang hari kiamat, cepat segerakan kejar kebaikan. Terus ngaji. Di sini ada, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Ustadz, ada 1 hari mah libur di Magelang nggak ada kajian. Misalnya hari apa ibu? Kamis. Bisa nggak kalau live streaming? Bisa sih. Ustadznya dari mana? Dari luar kota. Nggak apa-apa. Sekarang live streaming kan menjangkau kemana-mana. Saya udah live streaming Ustadz, tapi kok nguwer. Paket datanya habis. Beli dulu paket data. Yang ketiga, cari charger iman. Diulangi dulu. Yang pertama, berkumpul sama orang soleh. Yang ketiga, di majelis. Ini yang kedua, di majelis ilmu. Ini yang ketiga, charger iman cari di masjid. Sering-seringlah ke masjid. Jamaah datang ke musola, jamaah datang ke masjid. Di musola, di masjid itu sering ngecas. Tapi kan perempuan sholatnya di rumah. Iya, sesekali bolehlah untuk sholat di masjid, agar supaya dapat vibes yang beda. Kalau anak generasi Z bilangnya vibes. Kalau anak yang lebih tua sedikit, atmosfer. Kalau yang mungkin di atasnya lagi apa bahasanya? Cari suasana. Cari suasana, vibes, atmosfer yang membuat iman ini makin cinta, makin bertambah kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Baik jemaah, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat jamaah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, gratis. Ada video pendek yang jamaah nggak perlu susah-susah, tinggal share. Jadiin WA story, itu jamaah tinggal save nomor WA saya 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk bertanya jawab dipersilakan. Fadhol jamaah. Jazakallahu khairan Ustadz Irfan. Alhamdulillah ini di tangan saya sudah ada penanya. Izin untuk membacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar saya ridho dan ikhlas memaafkan orang-orang yang telah menzalimi saya tanpa dia meminta maaf kepada saya? Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Caranya supaya ridho atas orang yang pernah zalim sama kita ada 3. Yang pertama, mohon selalu pertolongan kepada Allah. Karena yang bisa membuat kita hatinya itu tulus memaafkan, diantaranya karena pertolongannya Allah. Yang kedua,
Gimana caranya supaya Allah memudahkan kita memaafkan? Belajar, paksain untuk memaafkan. Quran surah Al-A'raf 199, khudil afwa, jadilah orang yang memaafkan. Terus cara yang ketiga, ini cara yang paling ampuh. Wa'arid 'anil jahilin. Belajar untuk menjaga jarak namun tidak memutus hubungan tali silaturahmi. Jaga jarak. Karena ada potensi kalau kita dekat teringat kembali atau terluka kembali. Daripada terluka lagi, teringat lagi yang membuat hatinya sulit move on. Wa'arid, Allah perintahkan di Al-A'raf 199, kalimat Allah berfirman wa'arid, dan berpalinglah anil jahilina, dari orang-orang jahil yang telah membuat kamu tidak nyaman dengan perbuatannya. Jadi harus berpaling. Tambahin satu lagi, Quran surah Muzammil ayat 10, wasbir, sabar, ala ma yaquluna, atas apa yang mereka ucap, wahjurhum, dan jangan dipedulikan, hajaran jamila, tapi tetap dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Yuslina di Muntilan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau memohon solusi masalah yang banyak membuat gerah para ummahat. Sebenarnya poligami syariat mulia, tapi ternodai oleh beberapa oknum Ustaz. Di sini dituliskan beberapa kasus ya. Saya pilih beberapa salah satu kasusnya aja biar tidak terlalu banyak membaca. Ada suami istri berjuang dari nol di boarding school intinya ya Ustaz. Lalu suami dapat kedudukan yang lebih tinggi karena andil dari istri juga. Sudah belasan tahun bersama dan akhirnya suami berpoligami. Nah, pertanyaannya, bagaimana memahamkan ummahat tentang indah dan mulianya syariat poligami? Dan pertanyaan yang kedua, memberi pengertian ke bapak-bapak kalau tadut itu lebih besar pertanggungjawabannya di akhirat daripada senang-senangnya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahamkan kepada ibu-ibu indahnya poligami? Jawabannya wallahu a'lam bissawab, karena saya bukan praktisi. Bisa ditanyakan kepada yang lain, tapi kalau saya pribadi, saya punya amanah satu dan buah hati kami 3. Itu pun Masya Allah, menjaga amanah ini belum bisa kami memaksimalkan apa yang Allah amanahkan kepada kami. Apalagi kalau sampai harus yang bagaimana, tentu pertanggungjawabannya luar biasa besarnya. Dan silakan tanyakan kepada yang lain, karena kami bukan praktisi. Begitu jangan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, dulu saya itu hijrah dari riba. Dan alhamdulillah setelah saya hijrah, hutang-hutang saya Allah lunaskan satu persatu. Dan sekarang usaha saya alhamdulillah lancar, keluarga harmonis. Pertanyaan saya adalah, bagaimana berterima kasih kepada Allah karena selama ini saya hanya bisa meminta doa. Bagaimana berterima kasih kepada Allah setelah kita dilepaskan dari belenggu riba, semakin Allah makmurkan, jayakan usaha-usahanya. Caranya ada 3. Yang pertama, perbanyak mengucap Alhamdulillah. Ini kalimat simpel ya jemaah, ringan banget. Tapi Nabi bersabda, sabda Nabi, walhamdulillah tamlaul mizan. Kalau kamu ngucap Alhamdulillah, timbangan kebaikanmu seketika langsung penuh, kata Nabi. Jadi jamaah, apa kabar hadirin semua? Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Itu tuh ngajak, Masya Allah, ngucap Alhamdulillah itu tamlaul mizan, langsung penuh timbangan kebaikan. Makanya cara pertama supaya bersyukur, Allah jaga dari yang kayak gitu, Alhamdulillah. Yang kedua,
bersedekahlah karena Allah jayakan lewat harta. Maka harta ini Allah tidak menitipkan secara sembarangan saja, tapi Allah tahu harta ini kalau dalam genggamanmu wahai hambaku, kamu akan pakai untuk kebaikan. Supportlah yang baik-baik. Bagus kalau majelis taklim sound sistemnya kayak gini nih, bagus banget. Jelas, keras, bagus, bulat. Bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya mohon maaf cempreng atau apa. Nah, ini kan fasilitas nggak bisa menutup mata bahwa ini harganya juga mahal. Orang Jawa bilang regonggowo, ada harga, ada rupa. Nah, mumpung Allah titipkan kekayaan, belilah sound system yang baik. Jadi kalau ngaji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Suara saya yang tadinya jelek dan pas-pasan karena kedukung sound yang bagus, jadi bagus gitu kedengarannya jemaah. Makanya penting, ini nomor 2, kalau besok Allah jayakan kita lewat harta, pakai harta untuk menolong agama Allah. Sedekah, entah bangun masjid, beli sound system, beli karpet, beli kipas angin supaya nggak panas. Hari ini mungkin kipas angin, besok mungkin AC berdiri. Begitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga, caranya kalau kita dititipi harta, gimana kita ini merupakan titipan dari? Kenapa terus maksiat sama Allah? Kan aneh ya. Nafas dari Allah, mata, jantung, semua karunia dari Allah, kok malah dipakai maksiat kepada Allah? Jangan ya jemaah. Mumpung jemaah lebih hartanya pakai untuk berbuat baik. Karena Allah tidak menitipkan uang di rekening kita kecuali karena Allah tahu kita akan amanah memegang uang yang Allah titipkan. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Bismillah. Kebetulan ini baru ada problem Ustaz, anak minta keluar atau pindah mondok. Bagaimana menasihati atau mengikhtiarkan anak yang minta keluar atau pindah dari mondok? Alasannya anak karena dibully teman di pondok Ustaz. Ibu, tolong pelan-pelan. Tidak semua anak siap dipondokkan. Kalau memang kita harapannya pengennya anak saya mondok Ustaz, karena sekarang udah begini begitu pergaulan di luar. Tapi ibu juga harus paham, kapan waktu anak kita ada di situ dibully, mentalnya jadi rusak dan segala macamnya, daripada nanti tambah parah, jamaah boleh pindahkan. Tapi saya tetap di sini soalnya pondoknya bagus. Iya, bagus menurut ibu. Tapi yang menjalani kalau mentalnya terluka malah nggak bagus. Jamaah, yang paling harus sering dipegang kesehatan mentalnya anak. Anak kita tuh mentalnya sehat. Kalau mentalnya sehat, belajarnya giat, hasilnya manfaat. Belajar jamaah nerima dan ikhlas. Ya Allah, saksikanlah. Yang penting hamba sudah ikhtiar, hamba sudah doa, hamba sudah ngasih nasihat. Kalau memang ini pindah yang terbaik, berikan ganti yang lebih baik. Amin. Begitu jamaah. Barakallahu. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum talak itu sendiri? Soalnya ada seorang suami ini setiap ribut dengan istri selalu mengucapkan kata pisah. Seperti sana, kamu pulang ke rumah kamu saja, jangan di rumah ini. Ini bukan rumahmu. Saya kok jadi drama ya? Atau bilang kita pisah saja dan lain-lain. Sekarang ribut, keluar kata-kata itu lagi, akur lagi, dan nanti beberapa bulan ribut, keluar kata-kata itu lagi. Itu Jazakumullah. Nabi bersabda, ada yang seriusnya ya serius, main-mainnya ya dianggap serius. Apa itu? 2, nikah dan talak. Makanya walaupun sayang, iya bebek, aku talak kamu ya, jatuh talak. Walaupun main-main,
talak, jatuh talak. Apalagi sampai kita pisah, ribut, nanti akur lagi. Drama banget rumah tangganya, lempar piring sampai tetangga, oh no apa toh mbak. Lalu tetangganya datang ngeriung, ini nih suaminya dasar bla 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 bla, kamu juga jadi istri bla bla bla. Bes, udah akur. Tapi gimana hukumnya? Jatuh talak. Dan Allah berfirman Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Talak yang masih boleh rujuk hanya 2 kali. Kalau lebih dari 2 gak bisa. Dan orang walaupun talak 1 tapi dia langsung ngegas, dia baru pertama kali, saya cerai kamu, langsung talak 3 atau langsung talak 1 miliar, tetap jatuhnya talak 1. Gak bisa langsung gas gigi 3 gitu, gak bisa. Talak 1 ada masa iddah, cerai hidup atau ditalak sedangkan posisi masih hidup, masa iddahnya salasata quru, 3 kali bersuci. Jadi istrinya nunggu haid, nifas, haid lagi, nifas. Yang ketiga haid, nifas. Kalau selama 3 kali masa suci nggak dirujuk, terlepas ikatan pernikahan, nanti kalau dirujuk maka kembali lagi, tapi istri wajib mewanti-wanti. Perhatian, saya sudah ditalak 1 kali. Karena kalau udah talak yang ketiga, talak 1 boleh rujuk, iddah rujuk misalkan. Talak kedua, iddah rujuk. Talak ketiga, tidak bisa rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sungguh-sungguh dan serius, lalu ternyata suaminya meninggal, kembali lagi pada suaminya yang pertama, maka itu boleh, tapi bukan nikah untuk pura-pura agar gampang dihalalkan oleh suaminya yang pertama. Makanya hati-hati ya jamaah, jangan semarah apapun, jangan gampang mengucap kata talak. Bahaya, gak boleh main-main, karena ini kalimat yang serius tentang halal haramnya hubungan suami istri. Terakhir betul mbak? Atau masih banyak 10 pertanyaan lagi? Alhamdulillah tadi yang terakhir Ustaz. Oh iya. Kita alhamdulillah ini sudah insya Allah akan memasuki sesi doa dan akan dipimpin oleh Ustadz Irfan. Monggo Ustaz. Jemaah, mari kita berdoa. Sungguh kesempatan yang hebat lagi mulia bagi kita. Di tengah-tengah kita ada musafir yang safar, doanya mustajab. Ada seorang yang terzalimi, doanya lagi-lagi mustajab. Ada seorang ibu pun doanya mustajab. Ada penuntut ilmu pun mustajab. Ada yang lagi puasa sunnah Syawal, orang yang berpuasa, doanya pun mustajab. Maka gak ada alasan bagi kita untuk lalai dalam berdoa, karena kesempatan emas kita berdoa di pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ij'alna laka dzakarin, Allahumma ij'alna laka syakarin, Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya
azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ini kami hamba-Mu yang penuh hina datang kepadamu wahai Allah, Zat yang maha mulia. Muliakan kami karena iman, muliakan kami karena Islam, muliakan kami karena Al-Quran. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin datang kepadamu wahai Zat yang maha kaya. Berkahi kami dengan harta yang penuh barokah ya Allah. Harta yang sedikitnya kami ridho, yang banyaknya tidak membahayakan kami ya Allah. Jadikan harta yang Kau titipkan di genggaman kami membuat kami makin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, kami pernah jauh sejauh-jauhnya darimu ya Allah. Kini Engkau dekat, kami dekat untuk kembali kepadamu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami mohon jangan jauhkan kami lagi ya Allah. Kami sudah cukup bergelimang mencari, mengejar, memprioritaskan dunia. Dan kami tahu rasanya itu pahit, pelik, sulit, rumit ya Allah. Izinkan kami kembali pada Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau hanya orang-orang yang salih atau hanya mereka yang solihah saja yang pantas berdoa kepadamu ya Allah. Kepada siapa kami sang pendosa ini meminta ya Allah. Ya Allah, kalau hanya mereka yang sudah ahli majlis taklim yang pantas meminta, merengek, memohon padamu, lantas kepada siapa kami harus meminta, merengek, memohon ya Allah. Ya Allah, perkenankan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang banyaknya tak terhingga ya Allah. Kami pernah berbuat nista, ampuni kami ya Allah. Kami pernah berbuat maksiat, ampuni kami ya Allah. Kami taat di keramaian, tapi kami maksiat saat kesendirian. Ampuni, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami membersamai anak-anak kami ya Allah. Kami melihat mereka sukses, bukan hanya perihal harta yang banyak yang mampu mereka kumpulkan, bukan tentang rumah yang mampu mereka belikan, tapi tentang sujud anak-anak kami ya Allah. Jadikan buah hati kami, anak cucu keturunan kami ahli ruku, ahli sujud, ahli Quran, ahli sedekah, ahli ilmu. Mereka sukses di bidangnya masing-masing ya Allah. Ya Allah, orang tua kami masih ada ya Allah, namun rambutnya memutih ya Allah, tulangnya melemah ya Allah. Izinkan kami bisa berbakti pada beliau di sisa usia beliau ya Allah. Izinkan kami bisa taat pada beliau di sisa usia beliau ya Allah. Izinkan kami bisa berkhidmat kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, karuniai kami rezeki untuk menggandeng tangan ibu dan bapak kami berkeliling di Ka'bah ya Allah. Tawaf di Ka'bah ya Allah. Gandeng tangan beliau untuk sa'i Safa Marwah ya Allah. Sampai nanti pun kami Engkau izinkan memberangkatkan haji furoda orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sungguh tulangnya merapuh, ingatannya melemah, kekuatannya mulai ya Allah turun, serta rambutnya memutih ya Rahman. Karuniai kami terus bisa bakti pada beliau ya Allah. Beliau pintu syurga kami ya Allah. Beliau pintu syurga kami ya Allah. Jangan Kau tutup dengan diwafatkannya beliau ya Allah, kecuali kami telah memaksimalkan dengan sebaik-baiknya bakti kepada mereka. Ya Rahman, orang tua kami ada yang sudah lebih dulu berpulang ya Allah. Kami sadar perpisahan di dunia perpisahan sementara ya Allah. Kumpulkan kembali kami di syurga-Mu kelak yang paling tinggi ya Allah, bersama orang tua kami ya Rahman, bersama ibu dan ayah kami ya Rahim. Lapangkan kubur beliau ya Allah.
Jadikan Riyadh min riyadil jannah ya Rahman. Anugerahi kami bisa berjumpa kembali di surga bersama kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, karuniai kami yang punya hajat, qabul hajat beliau. Yang sedang masalahnya rumit, Engkau urai masalah-masalah hidup beliau. Yang sedang menanti keturunan, Engkau permudah keturunannya beliau dapatkan. Yang belum menikah, Engkau mudahkan bertemu jodohnya yang salih-salihah. Yang qadar Allah pernah menikah berpisah, beri ganti ya Allah pada beliau pasangan yang lebih baik. Dan anugerahkan kami pemimpin yang taat, adil, tunduk pada semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Karuniai kami iman yang istiqomah ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah jangan ragu berbuat baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Jangan pernah ragu berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Karena semua perbuatan baik yang kita lakukan itu nanti semua kembali untuk diri kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon doanya ya jamaah. Terima kasih sudah membersamai bangun masjid di Wonosobo. Mohon doanya tanggal 23 besok masjidnya akan didak lantai 3. Sudah mau dak lantai 3 tanggal 23 besok. Mudah-mudahan kita terus bisa tidak menyisakan ruang kecuali kita sambut peluang amal kebaikan. Jamaah yang mau ikut andil nanti bisa chat di WA yang tadi saya sebut. Dan buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau ikut andil bangun masjid bisa tap link di bio juga ya. Atau bergabung di grup WhatsApp kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Selamat melanjutkan menuntut ilmu jamaah. Ditunggu di Wonosobo, ditengok jariahnya lagi. Setelah kemarin, tahun ini lantai 2-nya jadi insya Allah sebelum bulan Desember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.